Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judul babnya adalah larangan mempelopori perbuatan buruk karena dikhawatirkan orang lain akan mengikut. Diawali dengan 2 buah surat, 2 buah ayat dan 3 buah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu, agar supaya perkataan atau ucapan mereka itu mereka memikul auzarahum, auzar dosa-dosa mereka, kamilatan, secara sempurna atau penuh, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa min auzari, dan daripada auzar, dosa-dosa, alladzina, orang-orang yang yudillunahum, yang mereka sesatkan, bighairi ilm, yang tidak berilmu. Ala sa'a ma yazirun, ala, ingatlah atau ketahuilah, sa'a, amat buruk apa yang mereka pikul, ma, apa yang yazirun, dosa apa yang mereka pikul. Demikian kira-kira terjemah. Bapak dan ibu yang berhadir, mari kita pahami ini dulu. Ayat yang pertama surah An-Nahl, bahwa orang-orang yang kafir, yang menentang, yang tidak percaya, menuduh apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah asatirul awalin. Asatir itu dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak berdasar daripada orang sesuk dulu kala, namanya asatir. Ujung ayat yang ke-24. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang Allah turunkan atau apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, mereka berkata asatirul awalin. Asatir, dongeng-dongeng, cerita orang dulu. Tujuan mereka adalah untuk mengolok-olok, untuk melecehkan, menganggap sepele, menghinakan Al-Quran yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Akan ada saja orang yang mengolok-olok, melecehkan, memanggang, memijak, merobe-robe Al-Quran.
karena saking benci dan sakit hatinya. Berarti isinya tidak lain adalah cerita-cerita, khurafat-khurafat, tahyul-tahyul yang tidak berdasar. Bukalah itu wahyu atau firman Allah Ta'ala, kata mereka. Disebutkan dalam sejarah, orang-orang musyrik Makkah, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka tuh sengaja duduk di gerbang-gerbang pintu masuk Makkah untuk menghambat, menghalangi orang agar jangan sampai mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila orang datang bertanya, kalau begitu apa yang diturunkan kepada Muhammad itu? Yang dibaca Muhammad itu apa? Jawaban mereka, itu dongeng saja. Cerita-cerita batil, tidak ada ujung pangkalnya. Untuk apa mereka katakan itu? Liyahmilu. Itu jadinya. Liyahmilu, mereka berkata sedemikian itu, tuduhan mereka, kebohongan mereka, agar supaya mereka memikul dosa mereka secara utuh sempurna. Lantaran perbuatan mereka, pekerjaan mereka, omongan mereka, tingkah mereka, sikap mereka, dengan alasan seperti itu nanti memang mereka akan memikul dosa mereka secara penuh, kamilatan. Jadi ada alasan, ada faktor yang menyebabkan mereka memikul dosa mereka itu. Ditambah lagi dosa orang yang mereka sesatkan, mereka perdaya, mereka tipu. Dosa itu disebut di sini awzar. Awzar. Apa itu awzar? Dosa, wizrun. Secara bahasa wizrun, waw zahira itu artinya beban berat. Beban berat yang dipikul, karena beratnya harus dipikul. Jamaknya awzar. Dikatakan dosa-dosa itu dengan wizr karena dosa itu beban. Saking beratnya mereka harus memikulnya. Itu gambaran bahwa dosa-dosa ada yang disebut dengan wizr. Di antara dosa-dosa yang disebut dengan wizr, beban berat yang makin berat adalah dosa menghambat, menghalangi, menyesatkan, menipu, menggelincirkan orang daripada jalan yang benar. Menghambat, menipu, memperdaya, menyesatkan, menggelincirkan orang daripada jalan yang benar sehingga orang sesat. Maka dosanya makin lama makin besar, makin besar. Apa namalah awzar. Makin sesat orang tambah dosa, sesat orang tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, sehingga walaupun dia sudah mati ribuan, ratusan, bilangan tahun, karena gara-gara mereka orang terus sesat, maka bertambah. Itu bahayanya. Siapapun yang menulis buku, isinya menyesatkan, memalingkan, menyimpangkan, menyelewengkan orang daripada jalan lurus dan kebenaran. Siapa yang baca buku sesat, orang dia mikir. Siapapun yang ceramah, memberikan pandangan, pendapat, narasi, ada rekamannya, ada videonya, ada dokumentasinya, termasuk tayangan-tayangan atau tontonan, konten-konten. Lebih-lebih sekarang ini yang semakin hebat ya, pertarungan dan pertempuran tanpa senjata.
Ghazul fikr. Dengan uang sekian, apalagi orang yang cangok, serakah, dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan, status, mereka mau apa saja. Tidak pedulilah berdosa, tidak berdosa. Yang jelas, apa namanya ini? Kita saksikan di media, sama-sama kita kan ada lihat, menuduh, menuding, mereka-reka. Syukur kita termasuk orang yang beriman. Ada penapis, ada penghalang, penghambat, ada yang bisa merem kita. Orang beriman itu remnya. Walaupun ada juga yang jalan tapi agak tersendat jalan, itu gunanya rem. Nah, sepanjang orang membaca, melihat, menonton, menyaksikan, walaupun dia sudah mati, terus mengalir. Maka pertama terus auzar, beban beratnya makin lama makin bertambah. Saya ingatkan kepada kita semua, termasuk kaji-kajian, kebencian-kebencian kelompok tertentu. Pagi tadi saya juga lihat-lihat ada kiriman menuduh ustaz tertentu, tidak jelas ujung, tidak jelas gurunya, tidak jelas kajinya. Dia masuk kelompok ini, jangan ikut. Nanti kalian sesat. Bagi panatiknya ya pula. Gara-gara kebencian kelompok, kebencian guru kita kepada yang lain, jangan ikut-ikutan. Ikut pula kita men-share, bagi-bagi, menyebarkan, kan ada di situ. Dokumentasinya kan ada, di satelit kan ada, apalagi di catatan malaikat ada. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dapat gaji jangan cepat-cepat kalau tidak jelas ujung pangkalnya. Apalagi isinya mendiskreditkan, menjelekkan, mengatakan orang begini, gini, nasa. Yang bersih-bersih saja isinya dulu. Yang bagus-bagusnya, karena dia abadi. Kita hapus, dia tidak terhapus. Di kita yang hapus. Di beliau di sana tidak hapus. Menjadilah auzar. Itulah dosa yang terus mengalir. Jadi liyahmilu, agar supaya mereka memikul auzarahum, dosa-dosa mereka, kamilatan, secara utuh, penuh, sempurna, tidak sumbiang-sumbiang, di hari kiamat. Dan termasuk auzar, wa min auzarim, termasuk dosa-dosa alladzina yudillunahum, orang-orang yang yudilluna, mereka sesatkan. Yudilluna, mereka menyesatkan mereka orang lain tanpa ilmu, bighairi ilm. Menyesatkan orang, mengajari orang, menunjuki orang, mengajak orang, memprovokasi orang, memotivasi orang. Tak bahasa apa namanya, tak tahu. Ada motivasi, ada provokasi, istilahnya lah. Sehingga orang sesat orang. Lebih-lebih kami yang tukang kaji, kami tukang gaji. Jangan asalkan orang ramai saja mengaji. Ramai orang fanatik, orang suka, orang kagum orang dengan kita, lalu kita putar-putar kaji selemak, senak udel. Janganlah. Sesampai media ini mau marah-marah sajalah. Jangan asaka banyak orang mengaji awak saya. Kau demi banyak orang mengaji awak kelompok awak, supaya nanti kita tidak segan-segan memutar kaji menurut selera awak, nama ke-7 jamaah, walaupun hadis palsu atau tidak ada dasar, di karang-karang, di buah-buah acara wiridan dan segala macam. Sesat orang, kita yang menanggung.
menyebarkan hadis palsu, ajarannya menyimpang yang tidak dasar, seakan kita yang menanggung dosa. Bisa tak? Takut? Dah kita aja majak orang loh. Kalau kita salah, kita sasih, nak jalih, kita ujang pangkat aja nak ajak orang. Nah, payuk sini nah, hantiang. Jangan kalau nak jalih, sasih orang gara-gara ajakkan orang. Wa min auzari, dan termasuk dosa-dosa alladzina, orang-orang yang yudilluna, mereka menyesatkan mereka orang lain tanpa ilmu, bighairi ilm, bighairi ilm, tanpa dalil, tanpa bukti, tanpa ada rujukan, tanpa jelas sumber bahan ilmu yang diperolehnya. Ketika dilihat lagi, tidak ketemu. Saya bukan ujub, tidak boleh sombong, tapi sedikit-sedikit kan kita juga bisa mempelajari apa yang diceramahkan. Ada beberapa teman ustaz yang sering mengklarifikasi. Tolong lihatkan saya ini, saya dengar itu ceramah saya begini, tolong lihatkan kitabnya, bukunya, saya carikan. Saya jawab bagus-bagus, ini tidak ada dasarnya, kitabnya ini tidak dasar, ini palsu, Terima kasih ya katanya. Untung tidak saya sampaikan. Jujur orang. Karena kami bicara, ada sekian jamaah yang sesat. Kalau bapak ibu mengajak orang, ada sekian kawan yang ikut sesat. Kalau tidak jelas umpangkannya. Kalau kita tidak berilmu, belum jelas lagi dasar-dasarnya, pijakannya, rujukannya, kitabnya. Tunggu dulu aja orang. Kita paham-pahami dulu. Kalau lah betul-betul, ajak orang. Dan jangan ajak orang fanatik. Gitu. Karena ini dia, orang Quraisy Makkah, pemimpin Makkah, tokoh Makkah, gembong-gembong Makkah, sengaja mereka duduk-duduk di gerbang masuk Makkah. Kalau ada orang pergi umrah dan haji itu kan sudah ada semenjak dulu tuh. Haji kan bukan hanya di zaman Nabi, semenjak dulu ada haji. Orang umrah juga, walaupun patung-patungnya sekitar Ka'bah, nak betul haji. Datang utusan-utusan, mereka duduk di situ. Ada yang mencari info tentang Nabi Muhammad. Ada yang ingin tahu siapa Muhammad itu. Lalu bagaimana mereka sengaja mereka memalingkan. Muhammad itu gila, tukang cerita, tukang dongeng, tukang sihir, tukang syah. Sehingga tidak jadi orang mengikutinya. Mereka sesat. Ibu di mana mengaji ibu? Aku di Anus, di sini mengaji. Oh, nantilah sini mengaji ibu. Terus selesai ibu. Itu saya nampak. Yang tu kajian tak hahaha sih. Kalau memang you entah hahaha kajiannya usah pergi. Tapi kok kajiannya buka kah? Selesai orang ngarawa. Tak cuah orang ngarawa. Dosanya sama ikut. Kurang sasih cukup berdosa, dosanya satu lagi kita mamiku. Allah, ingatlah, atau Allah itu tambih, ketahuilah, sa'ama yazun, amat buruk, apa yang mereka pikul dari dosa-dosa mereka. Digambarkan dosa itu dipikul, yang dipikulkan biasanya sesuatu yang berat. Amat buruklah apa dosa yang mereka pikul. Itu satu. Ayat pertama yang bunyinya larangan mempelopori perbuatan buruk, larangan mengajak orang, menyeru orang kepada yang buruk.
Ayat kedua surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. Dan la yahmilunna, benar-benar sungguh, yahmilunna, dia memikul atau mereka memikul athqal, beban dosa mereka, wa athqalan, dan beban dosa orang lain, ma'a athqalin, di samping dosa mereka sendiri. Wa la yus'alunna yawmal qiyamah, dan pasti sungguh akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, amma kanu yaftarun, tentang apa yang mereka buat-buat, mereka bikin-bikin, mereka ada-adakan. Apa itu? Ini sehubungan dengan perkataan orang kafir mula-mulanya. Apa kata orang kafir itu? Ayat ke-12-nya. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkata tokoh-tokoh, gembong-gembong orang-orang kafir kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, mari ikuti apa yang akan diikuti. Ikutilah jalan kami, agama kami, keyakinan kami, kepercayaan kami, tradisi kami. Ayat ke-12, berkata orang kafir, tokoh-tokoh, gembong-gembong mereka, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, yaitu ajaran nenek moyang kita, agama nenek moyang kita, tradisi nenek moyang kita, dan seterusnya. Kata tokoh-tokoh itu kepada orang-orang yang beriman, yang telah masuk Islam. Mereka bujuk, mereka ajak orang-orang untuk kembali mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Dan kami akan memikul, akan menanggung dosa kalau memang dosa, salah kalau memang salah, sesat kalau memang sesat, ya kami pikul. Kalau memang sesat ajaran nenek moyang kita ini, agama nenek moyang kita ini, kepercayaan nenek moyang kita ini, adat istiadat nenek moyang kita ini, kalau memang salah, kami pikul. Tenang-tenang sajalah, kami pikul. Itu janjinya. Kita ulang, mari ikutilah kebiasaan kita, agama nenek moyang kita, kepercayaan nenek moyang kita, keyakinan nenek moyang kita, termasuk keyakinan syirik, paham-paham yang nyeleweng, yang tidak benar. Kalau salah, taruhlah, kalau salah, tidak benar, bagaimana begini begitu, kami yang pikul dosa kalian itu. Kan hebat ajakannya itu. Kami pikul, kamu tanggung. Di kampung-kampung ada gitu-gitu kayaknya. Kalau memang ada soga, biar pikul dosanya aja. Hendakkan sesuatu lah doa di negara iwak terkait kuah. Kalau yang berdosa, berdosonya na guru kalian, abis ni pikul aja. Kadang tertipu juga orang kan. Cool. Ya qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wa nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Wa ma hum, dan tidaklah mereka bisa memikul min khatayahum, kesalahan-kesalahan khataya, daripada khataya, kesalahan-kesalahan mereka itu sedikit pun. Karena seorang tidak akan memikul dosa orang lain.
kecuali dia penyebab orang lain berdosa. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka betul-betul orang berdusta. Intinya, kalau ada orang mengatakan kepada kita, saya tanggung dosanya, jangan percaya dan tidak boleh percaya. Karena dia tidak akan bisa memikul dosa orang. Dosanya saja tidak terpikul. Jangan percaya loh, dia tanggung dosa. Kalau dosa yang tanggung, kemudian akhirat lah, jangan. Sanggup amin tak bawa dia. Itu makanya dia kecil tu lah. Kadang terpikau, tersilau orang lain. Kan kepandaian orang bicara itu macam-macam. Bisa orang hanyut, bisa orang larut. Al-bayan minas sihir. Kepandaian bicara itu kan menyihir. Bisa menyihir. Sekarang dia ke hari ini hari Senin ya. Hari Jumat yang lalu subuh. Jadi kata kawan-kawan sedang ngaji subuh sih kok. Duduk-duduk kami mota. Itu abia katanya beliau apa ha? Andaikan hadis palsunya disampaikan beliau, kecil orang saya itu. Kenapa? Di kepandaian beliau menyampaikan. Warna menunjuk siapa beliau itu. Begitu kehebatan menyusun kata, mengungkapkan sesuatu sehingga orang terpana, orang percaya. Sehingga dikatakan al-bayan, kemampuan menjelaskan itu bisa menyihir orang. Dan benar kata beliau, kalau beliau itu mengecek abia palsu jadi hadisnya, iya orang. Ya mau tahu ya beliau itu. Bukan beliau itu salah nak. Begitu hebat beliau bicara. Andaikan palsu hadisnya, kalau beliau menyampaikan, enam hitam menjadi putih. Kita bicara tentang kekaguman kita kepada ustaz-ustaz tertentu yang memang sangat hebat. Bicara yang kita ketika itu salut kepada beliau-beliau. Karena Allah beri karunia-Nya kehebatan bicara. Sehingga di kekaguman kami duduk sekolah. Di mana beliau kini apakah masih istiqamah dalam dakwah? Sampai di situ, oi beliau begini-begini. Jadi intinya adalah hati-hati. Orang berkata seperti ini. Kalau memang dosa, kalau memang salah, kalau memang tidak benar, kalau yang masuk neraka, kemudian biar dia gantiannya. Jangan percaya. Kalau yang masuk neraka, kemudian biar dia ada yang gantiannya. Kalau masuk neraka juga kena ganti-gantiannya. Rasanya orang kampung awak pernah kejadian, tidak salah lah. Wa mahum, tak bisa dah. Bihamilina, tak bisa mereka memikul kesalahan-kesalahan mereka itu sedikit pun tidak. Min syai' itu sedikit pun. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu. Innahum, sesungguhnya mereka, atau karena sesungguhnya mereka itulah lakadzibun, benar-benar pendusta. Baru kita masuk ayatnya, wala yahmilunna athqalahum, demi sungguh pasti. Di mana letak demi sungguh pastinya kata-kata wala yahmilunna, pakai nun di belakang, nunnya pakai tasdid. Sebelumnya pakai lam pula, la yahmilunna. Asal katanya hamil, membawa. Hamalah itu membawa, hamil. Orang hamil membawa. Apa yang membawa orang hamil? Beban. Itu bukan nama ibu itu hamil, membawa beban. Jadi wala yahmilunna, benar-benar sungguh pasti mereka akan membawa, memikul asqal. Asqal itu saklun, saklun itu berat. Kita baca ayat itu. Famay ya'mal mithqal, mithqal itu berat.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin, mithqal itu berat. Jadi kalau athqal sesuatu yang berat, maka dikatakan kesalahan dosa itu athqal karena sangat berat. Kalau tadi memikul, auzar memikul berat. Kalau tadi auzar memikul beban berat, sekarang berat. Saking beratnya mereka harus memikulnya. Jadi wala yahmilunna, dan demi sungguh pasti mereka akan membawa beban berat dosa itu, memikul beban dosa itu. Wasqalan, dan beban dosa orang lain, ma'a athqali, bersama dosa mereka sendiri. Pertama, mereka pasti memikul beban dosa mereka sendiri, satu. Dan beban dosa orang lain di samping beban dosa mereka sendiri. Karena mereka telah menjamin mereka akan memikul dosanya. Sehingga orang sesat, orang menyimpang, orang berpaling. Wala yus'alunna, dan demi sungguh pasti yus'al, akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawabkan di hari kiamat, amma kanu yaftarun, tentang apa yang mereka bikin mereka ada-adakan. Berarti ayat kedua ini menjelaskan bagi kita bahwa hampir sama ya. Tapi sini kalau tadi menyesatkan orang supaya jangan ikut kebenaran. Kalau sekarang bukan menyesatkan, mengajak orang untuk pindah keyakinan, kepercayaan. Kalau memang salah, kami pikir. Ya, di kampung-kampung dulu, ketika datang ustaz-ustaz, guru-guru kita ke kampung-kampung, rupanya menjalihkan dan salah jawab, menjalihkan salah masyarakat awak. Ada tokoh-tokoh yang bilang, kalau salah ditanggung dosanya lah. Badu biar, engkau kanlah semua dengan kita kena kaji ustaz dari malam dua. Biasalah, kalau memang salah kaji aku ni tanggung dosanya makanya. Sebenarnya tempi kalinya, tempi gelombang. Tak mau mengakui kelebihan orang lain. Ikut salah lah mau kau, tak salah. Kalau salah tanggung dosanya makanya. Kalau memang tak salah, kalau salah bagaimana? Kalau memang tak salah bagus, kalau salah bagaimana? Jangan tertipu dengan itu. Jadi kita bagaimanapun orang mengajak, umbai bujuk rayunya, ya pikir-pikir lalu. Walaupun dia menyatakan dia akan memikul, so jangan percaya dulu. Sebab masing-masing kita akan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang kita lakukan. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Az-Zumar, bawa Quran bu. Surah Az-Zumar. Az-Zumar surat ke-39. Ayat 7 ada. Ayat 7. Berapa surah? Ayat 7. Ayat ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum, jika kamu kafir sesungguhnya Allah tidak butuh. Ghaniyun, kaya, tidak butuh dengan keimananmu.
Wala yarda li ibadihi al-kufru, dan Allah tidak rida, tidak suka dengan kekafiran hambanya. Wa in tashkuru, dan jika kamu bersyukur, yardahu lakum, Allah rida kepada kamu lantaran syukurmu. Tapi ingat, wala taziru wizra ukhra, wala taziru yang kita ambil ko, wala taziru, dan tidaklah taziru memikul dosa orang yang berdosa, wizra ukhra, dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Aku penguat ni cakap. La taziru, tidak akan memikul dosa. Orang yang berdosa itu dosa orang lain. Orang yang berdosa akan memikul dosa sendiri, dan tidak akan memikul dosa lain kecuali orang lain itu yang menyebabkan dosa dia. Bisa datang kok? Nyo siya na masalah, nyo na mikul dosa, tidak bisa dipindah-pindah, tidak bisa. Tapi kalau dia yang menyebabkan orang berdosa, dia mikul dosa, karena dosa itu muncul dari dia. Intinya begitu surat ini. Jadi di garis bawahnya bahwa satu, siapa yang berdosa dia akan memikul dosanya sendiri, tidak bisa dipindah. Wa in tad'u muthqalatun ila himilya, meskipun orang berdosa besar itu ingin ada orang yang memikulnya, meskipun karib kerabatnya, tidak bisa dipindah-pindahkan. Yang pertama, orang yang berdosa akan memikul dosanya sendiri, tidak bisa dipindahkan. Walaupun ada yang mau, kalau ada yang mau, tidak ada yang mau. Tapi kalaupun ada yang mau, tidak bisa. Dosonom yang yang kedua, kesimpulannya daripada ayat itu, bahwa jangan percaya omongan kata-kata orang lain, biar saya jamin, saya tanggung, saya pikul dosanya. Jangan percaya. Bersumpah dia lah, kalau memang dosa gua dan tanggung dosanya, jangan percaya. Tidak bersumpahnya dan percaya. Ya. Yang ketiga, kalau kita yakin dengan kebenaran yang kita pegang, karena kita sudah berilmu, sudah apa, sudah jelas, pegang itu. Jangan sampai ada orang mengajak, menyesatkan, melincirkan, sehingga nalah padik menjadi goya. Kalaulah yakin kebenaran yang kita pegang, kalau kita lah bertanya kepada ahlinya, dan kita yakin ahlinya itu orang yang bisa dipercaya keilmuannya, pecik. Bagaimanapun nanti orang goyang, tidak usah goyang, tidak usah. Kecuali kita orang ingin tahu, ingin berilmu, tidak masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, seseorang akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang yang disesatkannya. Dosa orang yang disesatkannya dan dosa-dosa orang yang mengikuti ajarannya, langsung atau tidak langsung. Siapapun yang membaca tulisan kita, mendengarkan ceramah kita, omongan kita,
Walaupun tidak kita bicara sama dia, tapi dia menyimak, dia melihat, dia menyaksikan. Maka dia dilakukannya itu kita penyebab dia sesat. Contohlah, ambo kini kau mengaji di hadapan kita semua. Tapi bekau sesaat nanti ada orang mencari tayangan aku. Misalnya itu kan, salah, tidak betul, tidak tepat. Itu ambo penyebabnya salah. Karena anda menyampaikan. Jadi seseorang akan memikul beban dosanya sendiri dan dosa orang lain yang disesatkannya, langsung atau tidak langsung. Ini kepada ustaz kita berdua yang gagah-gagah pada ambo kan, dia muda kan. Hati-hati kalau mengaji, hati-hati kalau ceramah. Jangan asal kita panah tangga orang Zen. Orang polisi itu capek kena hati-hati. Kalau gagal ustaznya, pandai mengecek. Kalau lebih dalam tampilan ustaznya. Itulah. Daiknya tertarik, anaknya tertarik kan bisa jadi. Itu main-main pengen hati itu. Jadi hati-hati, jangan hanya sekedar bah orang galeh wak nak kalaku namanya itu. Cara-cara legal lah. Kalau bahasa pasarnya ya legal saja. Jangan ilegal lah. Menjujur-jujur terbuka saja. Kira-kira begitu. Dan iko makin lama makin banyak. Kalau tidak hati-hati, tidak waspada gitu, akan makin ramai, makin banyak kan. Itu inti dua buah surah yang kita sampaikan tadi. Dan kalimo kesimpulannya, seseorang pasti akan ditanyai nanti tentang apa yang mereka bikin-bikin, mereka ada-adakan. Wala yus'alunna yaumal qiyamah, dan pasti sungguh nanti akan ditanyai, itu dimintai tanggung jawab di hari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan. Sia saja nama buik-buik, namanya iftira. Sia saja nama ada-adakan, membikin-bikin ajaran kah, agama kah, ibadah kah, atau berbagai macam lah dia ada-adakan tanpa dasar. Dia akan dimintai tanggung jawab. Nah, gitu. Amma kanu yaftar. Baru kita masuk ke hadisnya deh. Kita cepat saja. Masuk ke hadis. Hadis pertama yang berkaitan dengan itu dari Al-Munzir bin Jarir. Dia menyatakan dari bapaknya, semoga Allah meridai, di mana bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ankusa min ujurihim syai'un. Man sanna, barang siapa yang sanna, mempelopori, merintis, mencontohkan suatu jalan, suatu metode, suatu cara, suatu rintisan yang baik, falahu, maka untuknya ajruha, maka baginya ada pahalanya, dan juga ada pahala ajru dan pahala man amila biha, siapa saja yang beramal dengan apa yang dirintisnya itu, ba'dahu, setelahnya, min gairi ayang kusat, tanpa berkurang daripada ganjaran-ganjaran pahala orang lain sedikit pun juga. Kita pahami dulu. Merintis jalan namanya sanna. Jalan itu alun-alun lalu orang lain, kita awali namanya sanna. Sehingga terjemah perintis. Merintis, memulai, mempelopori. Siapa saja yang memulai, mempelopori, mengawali suatu perbuatan baik, namanya hasanah, sunnatan hasanatan,
maka dia mendapat pahala karena dia telah merintis. Lalu nanti siapa yang melalui jalan yang dirintisnya, siapa yang melanjutkan rintisannya, dan siapa saja yang mengamalkan apa yang disampaikannya, maka orang-orang semuanya berpahala. Semua pahala orang itu dapat bagi si perintis tanpa usah pahala orang itu. Bisa datang kau? Enggak. Lain salah. Si A merintis suatu perbuatan baik, suatu amalan. Dia perintis, dia pendulu, dia pelopor, dia yang mengawali. Namanya sunnah, suatu jalan, suatu metode, suatu cara. Nah, dia dapat pahala memulai, pahala merintis, pahala mempelopori, pahala mendahului lain. Maka siapapun di belakangnya pasti mengikuti dia, karena dia memulai. Contoh, kau asal hadisnya kan Nabi dulu. Ada suku Mudar datang ke Masjid Nabawi mengunjungi Nabi, ringkas. Rupanya tampilan mereka kok sangat sederhana, pakaian sekedar penutup aurat. Pakaian sekedar penutup aurat. Nabi sedih, berubah wajah Nabi menjadi suku kok. Sedih wajah Nabi, pakaiannya ala kadar, memang suku pedalaman. Menyatakan Islam. Lalu kata Nabi, intinya, siapa yang akan membantu saudara-saudara kita ini? Anu tagak surang membawa sesuatu yang disakakan. Anyon tagak pemulai, nya perintis, nya mau tagak sedekahnya. Nah lain mereka gadang pahala yang dulu. Sebab nya nak mulai tagak, sehingga mencaliknya tagak, orang lain tagak. Nah kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Itu buat baik jangan balik tandan. Tu balik tandan. Calik lu lada orang. Lada orang mula. Enggak, awak mula. Awak dulu. Awak ke muka. Lada orang di surau. Aduh lemah. Tak kaya laman. Tiba di surau. Nah, cok mana tiba di Gotong Royong. Tapi yang paling acok orang dulu makan. Tunggulah orang gaya londak peritak. Jadi yang mendului, mengawali, mempelopori, nanti muka, ini lebih pahala mendahului. Pahala mendahului. Lalu orang belakang mengikutinya. Orang belakang berpahala pula. Tapi pahala orang belakang kok dapat dipelopor tanpa kurang. Bisa datang kok? Kalau sedekah kan? Kalau sedekah kan? Saya nomor satu cukup kaya. Dulu antara ibu adik, ibu nama dulu. Kini kita dulu sebelah. Termasuk yang mempelopori untuk kesekian kalinya. Sama itu. Contoh, ada pelopor awal. Setelah pelopornya mati. Tidak fungsi, tidak berguna, tidak beda. Lalu datang tukang bangkit batang terendam balik. Tukang bangkit batang terendam, mengulangi lagi jejak yang pertama. Masing-masing mereka dapat pahala, tapi tetap pahala terbesar pahala nomor 1.
Pahala yang paling banyak, pahala nomor 1. Perintis yang kedua berpahala, berpahala juga. Banyak pahalanya, lebih banyak daripada yang pertama. Karena dia yang membangkitkan lagi. Sebab kalau dibangkitkan lagi, mati. Akan terus mati. Yang penting, jadilah kita sebagai pelopor, sebagai perintis, sebagai pendahulu, sebagai orang yang tampil di depan. Nanti akan diikut. Andai kalah mati kita sikuah yang mengawali merintis kaji di hari Senin, Selasa, Kamis, kan ibu-ibu, ya kan? Mati semua, bapak mati semua. Nanti ada generasi muncul. Selagi orang mengaji, mengikuti kajian satu Senayan, Selasa, Kamis, maka yang merintis akan terus dapat pahala. Yang merintis akan dapat pahala terus. Itu yang baik. Bagaimana kalau yang jelek? Man sanna sunnatan sayyi'atan. Kelanjutannya sangat parah kok. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang merintis, memulai, mengawali, mempelopori suatu jalan, suatu sunnah yang buruk, sayyi'ah, yang jelek, maka dia memikul dosanya kana alaihi wizruha, dia memikul dosanya. Kana adalah atasnya sendiri dosanya, dan wizru, dan dosa siapa saja yang beramal dengannya, min ba'di, daripada setelahnya, min ghairi anqus, tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka yang mengikutinya. Sama dengan tadi, cuma bedanya cik buruk. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Pernah kita contohkan dulu sih kok. Kita ulang lagi contoh. Di Sinan nado lah lapau buruk. Lalu pulang kampung, dia biti, tagaknya lapau cik. Di lapau cik tu, di asiannya meja-meja tempat duduk. Ngel kopi, koala. Lalu minum-minum orang Sinan. Berjudi orang Sinan, bampok orang Sinan, minum tua orang Sinan. Dulu nak do lapau Sinan. Nyata lapau, berdosa kan? Berdosa kan? Lah mati ni kini. Dah 50 tahun mati. 20 tahun mati. Lah 30 tahun mati. Sampai 40 tahun mati. Orang main di Sinan. Semua dosa orang itu dapat dia. Semua orang dosa-dosa orang itu dapatnya. Kecuali nyala tobat. Syarat tobat orang yang merdeka dua. Di samping memenuhi tobat, syarat tobat nasuha, tobat adalah memperbaiki orang lain, diruntuhnya sampai cukup dia. Atau digantinya dengan lapau yang bagus, tapi isinya tidak itu. Tapi selagi sebelum mati tidak dirubahnya, makanya nanggung. Kalau ada anak-anaknya, saudara-saudaranya, maka jika anaknya paham, anaknya harus mengganti. Ditukar tampek sekutu menjadi tampek yang lain, dirubah isinya, lah terputus dosanya. Kalau enggak, ngalir terus. Bawa eko kepada apapun juga, merintis pakaian juga begitu. Pakaian, merintis TikTok,
Pokoknya apa? Merintis. Baik merintis yang baik atau merintis yang buruk. Tergantung saja. Dua. Kalau ingin jadi perintis, pelopor, jadilah perintis pelopor yang baik. Karena pahalanya sampai kiamat terus mengalir. Dan itu menjadi alasan untuk hidup yang mati-mati. Walaupun kita tidak boleh apalah namanya, tidak boleh penghargaan dia lah. Tapi kita lah melanjutkan pahala. Merintislah. Atau lanjutkanlah rintisan. Peloporilah yang baik-baik. Apalagi yang dipelopori itu adalah sesuatu yang banyak guna manfaatnya bagi masyarakat luas. Tidak ada surau di situ, kita kan surau. Tidak ada orang mengaji gitu. Kita mulai pengajian. Tidak pernah di kampung aturan ceramah. Kita mulai ceramah satu hari sekian. Bagus dah. Kita awali dengan baik-baik. Anak-anak setiap sore-sore sampai kelia rasa. Kita awali mengumpul anak di surau. Lama rami setari. Ini merintis. Itu mengatakan al-fadlu lil mubtadi. Al-fadlu lil mubtadi. Keutamaan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan itu bagi orang pendahulu, pemulai, perintis. In ahsana, meskipun pelanjutnya lebih hebat. Pelanjutnya sangat hebat. Al-muqtadi, orang yang melanjutkan lebih hebat daripada perintis, tapi tetap perintis mendapat kelebihan yang luar biasa. Contoh, di Siko dulu masjidnya masjid papan buru ada tu. Kau bandar juga di Tembu. Kat orang tiga balik. Bandar juga. Awal-awalnya kan keteknya. Lah meninggal para perintisnya. Kinilah semarak. Hebat lah berkembang. Begini. Tapi pahala terbesar diraih oleh yang pertama kali. Kalau ingin merintis, rintis yang baik, rintis yang elok. Nak pandai cucu mencibir, kita aja nak mencibir bakal. Cibirlah nyok ya, cibir ya. Pandai si cucu mencibir, aku cucuku diajarin orang lain. Bakal tu. Nak pandai orang membudu aja membudu. Nak pandai menjawab. Pecarui cik kaya, pecarui cik. Banyak orang pecaruinya. Kau contohnya ringan-ringan. Siapa paling dulu mengawali rekayasa namurut terhadap salah seorang calon. Nanti lah mengikut sebelah kau. Oi berbayar. Tahu calon kan? Salah pula calon. Baca. Kau bisa sebut nak berkaitan. Entah. Kita lanjut dulu deh. Sebut nak ada kaitannya kaji. Kalau ada waktu kita jawab. Nak besok insyaAllah. Kemudian hadis kedua, halaman 2. Man da'a ila huda, siapa yang berdakwah, menyeru, mengajak kepada suatu petunjuk, itu suatu kebajikan, kana lahu minal ajri, adalah untuknya minal ajri, pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti sebagaimana pahala-pahala man tabi'ahu, siapa saja yang mengikutinya. La yankusu zalika min ujurihim syai'an, yang tidak akan berkurang
daripada ganjaran pahala pada mereka sedikit pun juga. Satu. Wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, adalah dia menanggung dosanya seperti dosa-dosa siapa yang mengikutinya. La yanqus, tidak berkurang sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Hampir sama, tapi siko berdoa. Siko istilahnya berdakwah. Siapa yang mengajak, siapa yang menyeru, siapa yang memanggil, siapa yang mengundang orang lain untuk berbuat baik berupa petunjuk-petunjuk, nyu ajak, nyu seru orang, sehingga orang dapat petunjuk, orang dapat ilmu, orang dapat penjelasan, orang mengerti, orang paham, maka pahala orang semua yang mengikutinya dia dapat semua. Hampir sama yang tadi. Sebab dia mengajar. Kalau ada ibu-ibu, bapak dan guru berbahagialah telah pernah jadi guru. Cuma kalau salah niat tak jadilah. Habis. Pahala jadi guru tidak akan habis-habis sampai kiamat. Nah, habis-habis. Pemberi nasihat tidak akan habis pahalanya. Kalau ikhlas. Ikhlas itu makasihnya bukan nak bagaji, cuma motivasinya memang untuk menunjuki orang, itu motivasi awalnya begitu. Kawan nambo ada berapa orang dengan tekad seperti itulah bawa mengkuamah mantan orang, membimbing orang untuk haji atau umrah segala macam. Mau ingin bara pala orang haji tapi nama saudaranya, bara pala orang umrah dapat saudaranya. Tak perlu mau digaji, nak digaji, dono nak peduli. Yang penting bisa aja. Sebab gara-gara awak orang bisa haji, bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya, pahalanya dapat semua. Bara orang umrah nyo menghabiskan uang, kalau kini ko umrah apa biaya kini 35-34. Yang paling murah ada. Cuma biasa yang paling murah aku tentu ada dulu yang murah. Ini tidak murah tu kalau tidak ada kurang. Makin murah makin rancak tu tidak cerita tu. Lain kajian. Pemimpin murah tentu bermacam-macam motivasinya. Tidak sama lah, itu sama. Kalau motivasinya ingin membimbing orang, bahwa supaya orang bisa umrah, menjadi umrah yang diridai Allah, diterima Allah, umrah yang betul-betul terlaksana sebagaimana mestinya, apalagi nyula mengeluarkan uang sekian puluh juta dan segala macam. Selesai umrah orang, kalau membimbingku betul-betul ikhlas, bara orang umrah dimimpiangnya. Betul haji, bara orang haji nan dimimpiang. Dapat pahala. Luar biasa. Begitulah maja orang salat. Bro Ustaz berdua. Ajari saja anak kita salat. Nampak dia biar aja salat. Betul salat anak-anak. Betul cara dia baca Quran. Betul cara dia beribadah. Mengerti dan pahamnya bagaimana kita kok mestinya begini. Anda dapat pahala terus. Manda'a ila huda. Pahala mengajak dan pahala orang yang mengamalkan apa yang kita ajak. Sangat mulia karajo guru. Itulah keutamaan jadi guru. Itu makanya penduduk langit, Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, burung, serangga, ikan, sama-sama bersalawat untuk guru. Luar biasa. Tak kama cerita. Mau ulang boleh? Allah, para malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, burung-burung, serangga, ikan-ikan bersalawat untuk
guru yang mengajari orang kebaikan? Ada guru mengajari orang kesalahan? Adalah guru salah namanya kan. Allah sendiri yang bersalawat. Kalau Allah bersalawat berarti Allah melimpahkan rahmatnya kan. Kalau Allah yang bersalawat berarti Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya. Kalau malaikat yang bersalawat, malaikat berdoa kepada Allah agar aku dapat rahmat, dapat ampunan. Kalau burung, hewan-hewan, ialah berdoa kepada Allah. Tanda salut mereka kepada pengajar ilmu. Sebab tanpa diajarkannya ilmu orang salah. Salah juga memperlakukan alam. Maka bersalawat semuanya. Luar biasa. Itu sajalah. Kalau tahu orang itu amuahnya membagi jadi guru. Satu jadi guru cek lah. Berapa peti masuk? Orang penatar supaya bisa jadi guru. Amuah orang itu. Kalau mengertinya. Jadi guru yang betul-betul guru. Luar biasa. Tapi yang terbanyak kadang-kadang kan motivasi orang jadi guru berbeda-beda lah. Tidak sama kan? Tidak sama. Jadi kepada guru-guru saat siswa kita angkat tangan, sangat besar jasanya. Tanpa guru kita tidak bisa apa-apa, karena gurulah yang menyeru kita kepada hudan, kepada petunjuk, kepada kebajikan. Kita doakan guru-guru. Kalau jadi gurulah yang ikhlas. Jadi orang gaji terima, tidak jadi orang minta, itu kan hawa. Yang tidak boleh. Motivasi awal mencari honor. Motivasi awal adalah mencari honor. Kalau kau melamar, si honornya tinggi pak, itulah salah. Baru ketika boleh ngaji pelai nama, tu kalau itu lagi perhatiannya mas kete. Apa perhatiannya? Ya tah. Dapat Masalah penting niat pas. Siapa? Lah mati guru-guru SD wak. Guru-guru ngaji surau lah mati. Guru SD lah mati. Tapi kita bisa mengaji gini kan. Alif bata kita kan tahu di guru ngaji siswa. ABC guru SD berhitung siswa namanya. Membaca mentelah. Semalam sampai ke anak-anak. Abi ko tahu wajah guru Abi mesti tahu gini. Namanya Ibu Nurjana. Saya nang sekampung yang di Palokoto. Ibu Nurjana maja kami dulu tulisan halus kasar. SD. Halusnya kata kasarnya ke bawah. Halus kasar. Kita bayang. Lama meninggal bala. Tak lama meninggal Bu Nurjana. Masih tekana guru SD, masih tekana guru SD. Bagaimana mereka mengajar. Dari situ kita bisa membaca, bisa berhitung. Kalau dulu kan tak tahu soal. Pikir ini pagunura. Begitulah beribadah alif bata sa tu dapatkan di sekolah ngaji di surau. Walaupun kadang-kadang lakaknya di guru di lautan, tak salah. Seperti ini pun masih tekana walaupun meluntir lautan. Ini cuma kan anak tiba di polisi wak. Alangkah besarnya sang guru, cukuplah Allah yang balasi. Cukuplah Allah, karena luar biasa. Itu pentingnya di kelas guru. Itu hadisnya. Itulah diabadikan tuh. Apabila meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya ilmu yang tafabi, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan orang lain. Dalam hadis lain, Ibnu Majah katakan ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang diajarkan, yang disebarluaskannya. Mudah-mudahan kita tidak rias. Terus setiap mengaji kita buat tayangan seperti itu. 3, 2, 4, 5 kali sehari. Mana tahu nanti ada orang mendengar, disebarluaskan. Walau berat sampai berjuta-juta, tapi biarlah. Kalau batilan, jangan mau ngaji berjuta-juta kok. Ini kalau supaya populer, mau kaji di ulang surau lagi. Kalau ingin viral, pergi ke Makkah, BOO di Ka'bah, populer.
kalau populer ke jari. Pergi ke Makkah, buka baju, buka sarung, di Ka'bah. Sadunianya orang, kalau itu banyak tuh yang mensekar, melek. Tidak, yang penting ilmu ku disebarkan, diajarkan, disebarkan. Ada orang suka, ada orang tak suka, telah baca tu. Niat kita menyebarkan sajalah, bapa halu. Menyebarkan saja. Sekarang pribadi tidak berlindung kita pada dia. Ketika kita melihat HP yang agak lebih mahal, tercengang guru-guru lain atau murid-murid, aku HP yang mahal-mahal untuk mengaji. Ikutkan dakwahnya. Makin nyaman orang menengah, makin berhasil orang mencari, makin baris encak suaranya, kan makin bagus apa nak. Untuk dakwah kok murah-murah. Untuk berdakwah, untuk kebaikan harus mahal-mahal harganya. Itu cari yang mahal supaya hasilnya bagus, orang nyaman dengarkan. Tidak mau orang dengar, itu urusan orang. Ilmu. Jadi kok anda kita berdua datang ke situ. Boleh kami pergi mengaji, pergilah kau dapat nanti ambil ngaji lah. Adulai cina, duduk sen. Boleh nak baca kini sampai balik, duduk. Yang kaji. Dan tidak boleh berhenti mengajar. Nanti orang pasaman, nanti orang pikumbuh. Api-api 1001 bermerek muka belakang. Bila adik-adik yang ketujuh kami berdua semua kadang. Siapa main-main lah meninggal suaminya, lah ibu. Untuk cucu. Ikuti. Kalau kan main-main saksinya, pak ibu saksinya. Kalian berdua tidak boleh berhenti mengajar. Kalau kurang honor berkira jauh. Cari kerja jauh. Nak baca tidak boleh berhenti. Apalagi ini ada jatuh nenelok syariat, ilmu agama. Tidak boleh berhenti mengajar. Kalau bisa berdakwah, tidak boleh berhenti berdakwah. Dakwah salah. Tidak boleh berhenti. Rugi. Ambo sejak tahun 92. Akhir. Sampai kini berhentilah. Lagi orang mau dengar berhentilah. Walaupun sakit, walaupun wang, berhentilah. Sebab itu untuk awaknya. Abang tidak termasuk orang taat beribadah, tidak rajin beribadah, tapi ilmu salah banyak. Akan terus menyebar. Itulah. Bagaimana kalau ajaran yang kita sampai ajaran sesat? Ajakan, seruan, dakwah, undang kepada nasalah. Tentu begitulah sebab dia. Itu hadis. Itu inti kaji awak di bawah. Sesungguhnya orang yang menjadi sebab dalam suatu perbuatan, orang yang menyuruh suatu perbuatan, orang yang mengingatkan suatu perbuatan, pemicu, pemberi motivasi, penyeru suatu perbuatan, memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang melaksanakan perbuatan itu, baik dalam pahalanya, dalam hal pahalanya ataupun dosanya. Bahkan bisa jadi pertanggungjawabannya berlipat-lipat, berganda-ganda. Pemicu, pendorong, pemotivasi, pengajak siapapun kita. Awak nak beramal, awak nak melakukan mengajak siapa lu dapat. Maka oleh sebab itu berhati-hati dalam setiap memulai suatu perbuatan. Apalagi kita termasuk orang yang ditiru, orang yang dicontoh, orang yang diikuti. Saja gerak-gerik wak ditiru. Hati-hati. Sebab yang dikatakan guru itu adalah pertama, orang yang mengajari kita langsung. Yang kedua, orang yang daripadanya kita belajar.
Yang ketiga, orang yang kita ambil pelajaran dari orang tua walaupun tidak mengajar awak, guru. Alam tidak pernah mengajari kita, cuma kita mengambil pelajaran alam. Namanya silodang jadikan nyiru, alam terkembang jadi guru. 3 guru. Orang yang mengajari langsung, orang yang darinya kita belajar. Walaupun tidak mengajar awak, tapi kita belajar darinya. Dan orang yang kita ambil pelajaran darinya. Pokoknya babuek, kita cari seorang. Kadang-kadang orang curi ilmu pun tanpa tahu tu. Petik-petik. Anak ambo, kini ku anak ambo ku terima dia kaya gini. Inyo ku dulu ndak pernah sopir tu, ndak pernah belajar. Cuma selalu duduk di muka. Alasan duduk ke muka tu sakit pari belakang paniang. Rupanya mengambil tu salik tu dia. Katanya hendak serendak, nyo manual satu. Siwan. Beko icaranya bawa tu dapat sekali. Berarti ambo nak mengajarnya tu. Ambo dah mengajari. Cuma nyo mencah. Berarti orang yang darinya kita mengambil pelajaran. Guru, semuanya guru. Maka jadilah kita jadi guru. Orang lain akan menyumbangkan pahala untuk kita. Wes? Halo? Yang dua aku nak terjawab kini besok lah. Kalau panjang semua yang kaji kita lah selesai. InsyaAllah besok kalau panjang kalau sihat. Sebab situasi semua dah sihat. Mudah-mudahan sihat besok.